Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Badri Hidayat, peserta Latsar CPNS BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan golongan 3 tahun 2021, angkatan 14 kelompok 2. Kali ini saya akan membahas tentang etika publik seorang ASN. Konsep etika sering digunakan sinonim dengan moral. Menurut Ajumadi Arza, etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Menurut Isocot, tahun 1990 mendefinisikan bahwa etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik, buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kompetensi seorang ASN ada 3, yaitu 1. Kompetensi knowledge, 2. Kompetensi skill, 3. Kompetensi attitude. Jadi masalah etika publik termasuk dalam kompetensi attitude. Ada beberapa kode etik sebagai seorang ASN, diantaranya 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang menjalankan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intens negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 4. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya secara publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Menurut Hayat Moko sebagai filsuf atau dosen tetap Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dimensi etika publik terdiri ada 3 bagian. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Kedua, dimensi modalitas. Ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Dimensi modalitas terdiri dari beberapa unsur.
yang terdiri dari etika publik adalah 1. Akuntabilitas, 2. Transparansi, 3. Netralitas. Pada dasarnya semua orang baik dan akan melakukan yang baik. Biasakan beretika yang baik mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan lakukan dari sekarang. Ketika berbicara tentang etika, bukan tentang siapa yang hebat, tetapi siapa yang bisa bertanggung jawab memegang amanah yang diberikan Tuhan menjadikan kita sebagai seorang ASN. Semangat membangun negeri. Sekian penyampaian saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.